capacity crowd at Old Trafford. Manchester United sudah segel transfer Zirkzee, kini bergerak tuntaskan perekrutan Matthijs de Ligt. Raksasa Premier League Manchester United dikabarkan telah menyegel transfer Joshua Zirkzee dan sekarang tengah berusaha menuntaskan perekrutan Matthijs de Ligt. Manchester United ambyar pada musim lalu karena cuma bisa finish di posisi 8 klasemen akhir Premier League musim 2023-2024. Muka mereka sedikit terselamatkan karena sukses memenangkan gelar juara Piala FA 2023-2024. Manchester United pun bertekad untuk berbenah pada musim panas 2024 ini. Apalagi United ditinggal oleh beberapa pemainnya, di antaranya Rafael Varane di belakang, kemudian Anthony Martial di lini serang. Manchester United kemudian mengejar penyerang Bolonya Joshua Zirkzee. Pemain asal Belanda itu sebenarnya juga diincar oleh beberapa klub top Eropa lainnya. Akan tetapi Manchester United akhirnya bisa berada di posisi terdepan dalam perburuan Zirkzee. Mereka akhirnya sukses membujuk sang penyerang pindah ke Old Trafford. Zirkzee akhirnya telah menjalani tes medis pada hari Jumat 12 Juli. Setelah itu dia dijadwalkan bertemu dengan Erik ten Hag. Di hari yang sama United akhirnya sudah merampungkan semua proses untuk memboyong Zirkzee dari Bolonya. Kabar ini disampaikan oleh Fabrizio Romano. Setelah menyegel transfer Joshua Zirkzee, manajemen Manchester United tidak bersantai. Mereka langsung berusaha mengerjakan transfer lainnya. Mereka kini berusaha menuntaskan transfer Matthijs de Ligt dari Bayern Munchen. Dia sebenarnya diincar lebih dahulu daripada Zirkzee, namun Zirkzee lebih selesai terlebih dahulu. Kesepakatan Joshua Zirkzee telah tercapai seperti yang diharapkan karena Manchester United sekarang sepenuhnya fokus pada Matthijs de Ligt, ungkap Fabrizio Romano. Negosiasi sedang berlangsung dengan Bayern Munchen karena kontrak 5 tahun dengan Matthijs de Ligt sudah disepakati. Manchester United resmi memperpanjang kerjasamanya dengan Jonny Evans. Raksasa Premier League Manchester United telah resmi memperpanjang kontrak bek veteran mereka Jonny Evans pada Jumat 12 Juli. Evans sebelumnya merupakan penghuni lama di Manchester United. Dia adalah pemain didikan Akademi Setan Merah. Dia menghuni tim senior United sejak 2006. Evans kemudian cabut dari Old Trafford pada 2015. Dia sempat gabung ke West Brom. Bek asal Irlandia Utara ini kemudian merapat ke Leicester City dan akhirnya balik ke Manchester United pada musim panas 2023 lalu. Jonny Evans memang sudah berusia 36 tahun, namun demikian dia masih diandalkan Erik ten Hag untuk mengawal lini belakang Manchester United. Performa Jonny Evans tampaknya memuaskan Erik ten Hag dan manajemen United juga. Mereka akhirnya memperpanjang kontraknya semusim lagi. Manchester United dengan senang hati mengkonfirmasi bahwa Jonny Evans telah menandatangani kontrak baru berdurasi 1 tahun dengan klub, yang membuatnya tetap di sini hingga Juni 2025. Demikian bunyi pernyataan laman resmi Manchester United. Jonny Evans pun mengaku dirinya juga senang karena bisa memperpanjang masa kerjanya di Manchester United lebih lama. Dia menyebut kesepakatan ini sebagai sebuah kehormatan. Saya senang bisa memperpanjang kontrak saya di Manchester United untuk 1 musim lagi, bermain untuk klub hebat ini dan merasakan dukungan dari para penggemar kami yang luar biasa selalu merupakan sesuatu kehormatan. Kembali ke klub masa lalu adalah suatu kehormatan mewakili tim di lapangan bersama rekan satu tim yang luar biasa di bawah manajer yang hebat, ungkap dari Jonny Evans. Memenangkan Piala FA bersama-sama merupakan pengalaman yang tidak terlupakan. Saya tahu kami bisa menantang lebih banyak trofi di musim depan, tambah Jonny Evans. Jadon Sancho tersedia untuk seleksi Manchester United setelah kembali berlatih. Dalam apa yang mungkin akan menjadi kejutan besar bagi sebagian besar pendukung Manchester United, klub hari ini mengkonfirmasi bahwa Jadon Sancho telah dikembalikan ke dalam skuad Manchester United. Pemain berusia 24 tahun itu telah sepakat untuk berdamai dengan Erik ten Hag setelah perselisihan mereka yang viral September lalu menyebabkan Sancho diasingkan sepenuhnya dari semua aksi dan fasilitas tim utama. Pada kesempatan paling awal yang dimilikinya untuk pergi, pemain tersebut menyelesaikan peminjamannya ke mantan klubnya Borussia Dortmund pada bulan Januari, di mana dia menghabiskan sisa musim 2023-2024 dan bahkan mencapai final Liga Champions sebelum mengalami kekalahan 2-0 dari Real Madrid. Semua tanda mengarah pada kepergian Jadon Sancho musim panas ini setelah lama tidak memiliki kemajuan positif dalam lingkungannya di United. Bahkan laporan-laporan menunjukkan bahwa dia bakal dijual setelah kembali ke Old Trafford, kecuali dia akhirnya menelan harga dirinya dan meminta maaf kepada manajernya yang tampaknya telah dia lakukan.
Atletis Dilsit melaporkan bahwa United siap menerima tawaran untuk Sancho dan berharap mendapatkan 40 juta pounds untuk pemain sayap itu. Sancho salah satu pemain terbaik United, bergabung dengan United pada tahun 2021 dengan transfer 85 juta pound sterling dari Dortmund. Sebelum pengumuman hari ini, klub telah dikaitkan dengan beberapa penyerang, jadi masih harus dilihat apakah United bakal mewujudkan minat mereka saat ini. Kabar terbaru dari Fabrizio Romano, dia mengatakan bahwa Sancho bakal tersedia untuk dipilih sepanjang pertandingan pramusim dan musim 2024-2025. Meski belum diketahui ketersediaannya di pramusim perdana melawan Rosenborg. Anthony Martial masuk radar dari Como 1907. Anthony Martial punya banyak tawaran setelah meninggalkan Manchester United. Salah satu opsi yang bisa diambil penyerang 28 tahun itu adalah bergabung dengan Como. Martial bergabung dengan United pada September 2015, sempat dipinjamkan ke Sevilla pada musim 2021-2022. Martial kembali ke Old Trafford sampai kontraknya habis pada Juni 2024. Kini Anthony Martial berstatus free transfer, dia tidak terikat kontrak dengan klub manapun. Faktor itu membuat Martial diminati banyak klub walau performanya tidak stabil pada 2 musim terakhir. Anthony Martial masih dilirik klub-klub Inggris. Dia bisa melanjutkan karir di Premier League musim depan, namun Martial memilih jalan lain. Sejak Januari 2024, Anthony Martial sudah dilirik banyak klub, bukan hanya dari Inggris. Pemain 28 tahun itu juga punya tawaran dari banyak klub lain termasuk dari luar Eropa. Nama Martial sempat dikaitkan dengan klub asal Turki Besiktas, namun Martial tidak bakal merapat ke Besiktas yang cenderung memilih mendatangkan Ciro Immobile dari Lazio. Martial punya tawaran lain dari Italia. Dia sempat dikaitkan dengan Juventus, namun menurut Fabrizio Romano, klub promosi Como adalah klub yang sudah punya kontak dengan ex pemain AS Monaco tersebut. Martial belum membuat keputusan soal masa depannya. Martial masih melihat tawaran yang masuk dan memilih klub barunya pekan depan. Setelah Zirkzee dan Matthijs de Ligt rencanakan pembelian harga murah untuk target prioritas Manchester United. Manchester United tengah mempersiapkan tawaran untuk bek sayap Tottenham Hotspur Sergio Reguilon setelah mengakhiri masa jabatannya sebagai bek The Red Devils pada bulan Januari. Pemain asal Spanyol itu memang menghabiskan 4 bulan di Old Trafford setelah dipinjamkan dari rival United di Liga Premier pada September lalu. Kini dengan seringnya cedera yang dialami Luke Shaw, sehingga membuatnya menjadi bek kiri yang kurang dapat diandalkan dalam jangka waktu 1 musim. Dan Tyrell Malacia belum juga kembali beraksi di tim utama sejak absen panjang. Pimpinan transfer Ineos tengah menjelajahi pasar untuk mencari tambahan skuad yang permanen. Football Insider mengklaim bahwa Dan Ashworth dan juga kawan-kawan telah memutuskan untuk membawa Reguilon kembali ke lingkungan yang sudah dikenalnya, tetapi kali ini dengan kesepakatan jangka panjang. Pemain 27 tahun itu dilaporkan tersedia dengan biaya potongan harga dan telah dianggap sebagai prioritas untuk memberikan perlindungan kepada Luke Shaw di musim depan.